إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali lagi melanjutkan kajian bahasa Arab di bidang nahwu. Tentunya masih di kitab kedua. Ini pertemuan ke-20 kita di kitab ini, kitab At-Tuhfatul Washabiyah, Syarah Matan Jurmiyah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengenal pembahasan i'rab. Yang mana i'rab adalah tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdhan au takdiron. Terus dia terbagi 4: rafa, nasab, khafad, jazm. Yang mana dari 4 ini ada tanda-tandanya dan ada tempat-tempatnya. Di pertemuan paling terakhir kita telah jelaskan dan kita telah masuk dalam pembahasan bahwa untuk rofa ada berapa tanda? Untuk rofa ada berapa tanda? 4 tanda. Tanda pertama dhammah, tanda kedua waw, tanda ketiga alif, tanda keempat nun. Maksudnya subutun nun. Ini 4 tempat rofa, 4 alamat rofa. Nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas tempat-tempatnya dhammah. Kata apa saja kalau di rofa yang alamatnya adalah dhammah. Ini kita akan ambil dan kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-20. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala mawadi'ud dhammati. Mawadi'ud dhammati, tempat-tempatnya dhammah. Artinya di mana saja dhammah menjadi alamat rafa untuk sebuah isim. Demikian pula untuk fi'il. Qala, beliau berkata, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a al-ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Masyaallah, lengkap tempatnya dhammah. Fa amma dhammah, adapun dhammah, fatakunu, maka dia menjadi alamatan, tanda, li rafi, untuk rafa, maka dia menjadi tanda untuk rafa fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Ingat itu. Jadi dhammah menjadi alamat untuk rafa pada berapa tempat? 4. Lihat, al ismil mufradi, 1.
isim mufrad. Artinya kalau antum ditanya apa tanda rofanya isim mufrad, jawabannya dhammah. Kan ini tempat pertama kata yang beralamatkan dhammah kalau di rofa. Antum paham sekarang? Iya. Wa jam'i taksiri, ini yang kedua. Tempat kedua dari kata yang beralamat rofanya dhammah adalah apa? Jamak taksir. Tahu jamak taksir? Ini alhamdulillah nanti akan dijelaskan lagi. Walaupun sebelumnya di buku dasar kita sudah jelas. Wa jam'il muannatsis salimi, tempat ketiga. Termasuk kata yang beralamatkan dhammah adalah jamak muannas salim. Ya, adalah jamak muannas salim. Ini ketiga. Yang keempat, wal fi'ilul mudhari. Demikian pula yang beralamatkan dhammah kalau dia di rofa adalah fi'il mudhari, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu yang digaris bawahi. Alladzi yang lam yattasil, tidak bersambung bi akhirihi, dengan akhirnya syai', sesuatu. Yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Dan ingatlah, sesuatu maksudnya di sini adalah sesuatu yang bersambung dengan fi'il mudhari yang diinginkan adalah ada 5 perkara. Sesuatu yang bersambung dengan fi'il mudhari ada berapa perkara? Ada 5 perkara. Saya ulangi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah ketika dirofa dengan syarat tidak bersambung dengan sesuatu. Dan sesuatu yang diinginkan di sini ada 5 berdasarkan penelitian. Siapa saja itu? Yaitu alif, waw, ya, nun niswah, nun taukid. Dipahami ini? Nun niswah dan nun taukid. Karena kalau fi'il bersama dengan alif itsnain, ini alif, misalnya yaktubu. Yaktubu. Ini kan fi'il mudhari ini. Tidak bersambung dengan apa? Sesuatu. Paham kan? Yaktubu. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ada sesuatu bersambung dengannya. Kalau dia bersambung dengan alif, yaktubani. Apa alamat rofanya? Af'alul khamsah itu. Kalau bersambung dengan alif jadinya apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Apa alamat rofanya? Yang telah lewat pelajaran kita di buku dasar. Subutun nun, jadi bukan lagi dhammah. Kan tadi kan asalnya yaktubu. Kan asalnya ini yaktubu. Asalnya apa? Yaktubu. Ini kata yaktubu ada sesuatu bersambung dengannya? Pertanyaannya, ini yaktubu ada sesuatu yang bersambung dengannya? Tidak ada kan? Kalau bersambung dengan alif menjadi yaktubani. Apa alamat rofanya? Apa alamat rofanya? Subutunu, bukan lagi dhammah. Paham gak ini? Aduh, bisa pahami? Nah, sama dengan yaktubu lagi. Yaktubu, sambungan dengan waw menjadi yaktubuna. Apa alamat rofanya? Subutun nun, bukan lagi dhammah. Dipahami ini? Nah, sambungan dengan ya. Sambungan dengan apa? Ya. Apa jadinya? Yak, tak, tubina. Apa alamat rofanya? Subutun nun. Berarti tidak boleh bersambung dengan alif, waw, ya. Bukan alif waw ya yang lam fi'il, bukan. Maksudnya alif waw ya di sini alif waw ya yang ada dalam af'alul khamsah. Itu 3 perkara. Demikian pula tidak boleh bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Tidak boleh bersambung dengan nun niswah dan tidak boleh bersambung dengan nun apa? Nun apa?
Kenapa? Apa rahasianya? Karena yaktubu, sambungkan coba dengan nun niswah. Sama dengan nun niswah. Ingat, fi'il mudhari kalau bersama dengan nun niswah mabni. Iya kan? Mabni dari apa? Sukun. Kan fi'il mudhari kalau bersama dengan nun niswah, maka dia langsung mabni dengan sukun. Berarti dia langsung disukun. Yaktubna. Berarti bukan dhamma alamatnya, tapi malah mabni di atas sukun. Di mana ini? Fi'il mudhari kalau bersama dengan nun taukid, misalnya yaktubu bersama dengan nun taukid, ya dia yang ditasdid, apa jadinya? Yaktubanna. Karena fi'il mudhari kalau bersama dengan nun taukid langsung mabni di atas apa? Fathah. Anda pahami? Berarti bukan lagi alamat rupanya apa? Dhammah. Perhatikan dulu. Saya mau memahamkan antum, ini matannya. Paham? Tempat rofa adalah termasuk fi'il mudhari. Alamatnya adalah dhammah. Tapi syaratnya tidak boleh bersambung dengannya apa? Sesuatu. Fi'il mudhari syaratnya dia akan dirofa dengan tanda apa? Dhammah. Syaratnya apa? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Antum kalau ditanya sesuatu itu ada berapa perkara? Ini siapa saja? Alif kedua, waw ketiga, ya keempat, kelima. Paham? Karena kalau bersambung dengan alif, waw, ya alamatnya nun, bukan dhammah. Kalau bersambung dengan nun niswah, mabni di atas sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid, mabni di atas fathah. Jadi syaratnya, jadi sesuatu yang dimaksud 5. Ingat itu. Sesuatu yang dimaksud ada berapa? Ada berapa? 5. Ingat baik-baik itu. Paham? Ini namanya memahami matannya. Karena nanti suatu saat, saya tahu antum mau mengajarkan apa? Matannya saja. Itu yang antum akan pahamkan ke murid. Kan ini ada 2 buku, harus antum paham dua-duanya. Tidak boleh kita bilang sebentar akan dipahami di syarah. Ada sebentar di penjelasan penulis, tapi harus paham dulu ini yang di atas sebelum kita masuk di mana? Di penjelasannya. Jelas berarti? Jadi saya ulangi kesimpulan dari matan ini, bahwa fi'il mudhari bahwa kata akan beralamatkan dhammah kalau dia masuk dalam 4 kata yang disebutkan oleh penulis ini. Pertama siapa? Isim mufrad. Kedua jamak taksir. Ketiga keempat fi'il mudhari. Syaratnya alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Jelas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian baik, syarah penjelasan di bawah. Aqul, kata penulis, aqul, saya katakan, ad-dhammatu hiya al-alamatul asliyatu lirraf'i kama taqaddama. Dhammah hiya, dia adalah al-alamah, tanda asliyah, asli, lirraf'i, untuk rafa', kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Walihada bada'a bihal musannifu, oleh karena ini penulis memulai dengannya. Dipahamkan? Padahal kan alamat rafa kan ada 4, ada dhammah, waw, alif, nun. Ya kan? Itu kan alamat apa? Alamat rafa. Tapi belum memulai dengan dhammah. Apa rahasianya? Karena itu adalah apa? Alamat asli. Dipahami ini? Wahia takunu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Wahia, dan dia takunu, akan menjadi alamatan, tanda, ala, atas raf'i, rafa'nya, al kalimati, sebuah kata, fi, pada arba'ati, 4
mawadi'a, tempat. Akan menjadi tanda rupanya sebuah kalimat berapa tempat? Kalau pada 4 tempat. Apa saja itu? Beliau akan jelaskan. Al-awwalu, yang pertama, al-ismul mufrad, isim mufrad. Dan di sini beliau kasih tahu dulu apa itu isim mufrad. Kenapa? Karena belum ada sebelumnya. Paham kan? Karena penulis sekali lagi sebagaimana yang anak katakan sebelumnya, bahwa di dalam pembahasan alamat i'rab beliau gabungkan jenis-jenis isim sekaligus alamatnya. Karena matan jurmiyah adalah tulisan ringkas. Adalah tulisan apa? Ringkas. Jadi beliau jelaskan. Wal muradu bihi huna, yang diinginkan dengannya di sini. Yang diinginkan dengannya di sini di mana itu? Yang diinginkan dengannya di sini di mana maksudnya? Di matan ini. Isim mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Yang diinginkan dengan isim mufrad di sini adalah ma laisa, apa yang bukan musanna. Namanya mufrad berarti bukan apa? Musanna. Wala majmu'an, bukan pula jamak. Wala mulhaqan bihima, bukan pula kata-kata yang diikutkan kepada keduanya. Tahu dong seperti gini. Itnan, isim musanna. Itnan kan artinya apa? 2. Itnan isim musanna? Bukan. Tapi kan diikutkan pada isim musanna karena maknanya 2, bentuknya juga sama dengan isim musanna. Itu namanya diikutkan. Demikian kata isrun, jamu mudzakkar salim. Ya, jamu mudzakkar salim isrun. Kan sama dengan muslimun. Sama isrun 20. Muslimun banyak orang muslim. Isrun jamak? Bukan jamak, kan tidak punya mufrad. Syarat jamak mudzakkar salim harus punya apa? Mufrad kan? Muslim, muslimun. Sekarang ada kata isrun, apa mufradnya? Asyara 10. Masa isrun 20 jadinya? Dipahami nih? Tidak ada mufradnya. Berarti dia bukan jamak, tapi apa? Diikutkan kepada jamak, itu bahasanya. Kenapa diikutkan? Karena sama bentuknya. Jadi yang diikutkan maksudnya di sini adalah kata-kata yang semakna atau sama bentuknya dengan jamak atau mutanna. Nanti di mutammimah baru dikasih tahu. Yang jelas gini. Mufrad adalah apa yang bukan mutanna, bukan jamak, bukan pula yang diikutkan kepada keduanya. Dan ini tidak banyak kata yang seperti itu. Bukan pula yang diikutkan kepada apa? Bukan pula yang diikutkan kepada apa? Keduanya. Paham ini? Wala minal asma'il khamsah, bukan pula dari asmaul khamsah. Antum sudah tahu di buku dasar kan? Apa itu asmaul khamsah? Siapa itu? Abuka, akuka, hamuka, fuka, dzumalin. Bukan itu. Paham isim mufrad? Jelas isim mufrad. Itu pengertian isim mufrad. Yang diinginkan di sini bukan isim mufradnya, tapi tandanya apa? Cuman karena sebelumnya tidak disebutkan apa itu isim mufrad, beliau jelaskan dulu sebelum masuk di tanda. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi sawa'un kana li mudzakkarin nahu jaa zaidun wa qawluhu ta'ala qala ibrahimu aw li muannatsin nahu ja'at fatimatu wa qawluhu ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha fa kullun min zaidun wa ibrahimu wa fatimatu wal ardu ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Iya, Masya Allah. Kata beliau, fa inna, maka sungguh kullan, setiap min hadhihi, dari ini, yaitu musanna, jamak,
asmaul khamsah, itu maksudnya. Setiap dari ini yaitu tadi yang disebutkan, la yuqal, tidak dikatakan lahu terhadapnya mufrad fi hadzal bab, dalam bab ini. Jadi kalau ada musanna bukan mufrad. Dipahami nih? Kalau ada jamak bukan mufrad. Kalau ada asmaul khamsah bukan mufrad. Dipahami nih? Bukan mufrad. Sawaun kana limudakarin, sama saja apakah kata itu yang menunjukkan mufrad itu adalah laki-laki. Dipahami nih? Intinya dia katakan ada mufrad. Mufrad ini bisa mudzakkar, bisa juga apa? Muannas. Sama saja, yang penting bukan mutanna, bukan jama, bukan asmaul khamsah. Sama saja untuk mudzakkar. Nah, contoh jaa Zaidun. Mana isim mufradnya? Zaidun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qala Ibrahimu. Mana isim mufradnya? Kenapa beliau contohkan dua? Zaidun dan Ibrahimu. Maksudnya sama saja yang mudzakkar itu ditanwin atau tidak. Jadi nanti tidak ada bab khususnya nanti ismul ladzi la yansharif. Karena isim, saya sudah pernah bilang sama antum dulu kan, ismul ladzi la yansharif adalah isim mufrad atau jamak taksir. Tapi kenapa disendirikan di buku dasar? Untuk memudahkan pemula. Dipahami ini? Untuk memudahkan apa? Pemula. Yang mana pada hakikatnya i'rabnya marfu, mansubnya sama isim mufrad atau jamak taksir. Yang beda ketika dia apa? Majrur. Karena dia kalau tidak ditanwin di i'rab dengan apa? Fathah. Anda paham kan? Itu saja. Masya Allah. Auli mu'annadin, atau kata yang bukan dua, bukan jamak, itu bukan asmaul khamsah, itu perempuan. Nah, contoh ja'at Fatimatu, mana isim mufrad? Wa qaulu ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha, mana isim mufradnya marfu? Al ardu. Fakullun min, maka setiap dari Zaid wa Ibrahim wa Fatimah wal ard ismun mufrad. Semua itu adalah isim mufrad marfu, dirofa. Dipahami nih? Kan ini yang kita mau, dirofa. Wa alamat rafihi, dan tanda rofanya ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Dhamma yang nampak di mana? Di akhiri. Antum bisa pahami? Bisa pahami? Tanda rofanya adalah dhamma yang dhahir di mana? Di akhirnya. Jelas ya? Itu yang diinginkan paling terakhir, tandanya. Lihat penulis tidak bilang fa'il, tidak bilang, karena yang dimaukan bukan menjelaskan kedudukannya. Di sini yang dimaukan apa? Menjelaskan apa? Tandanya, bukan mengirobnya, tapi menjelaskan tanda rofanya isim mufrad adalah apa? Dhammah. Harus dipahami itu. Itu yang harus kita apa? Pahami. Jelas? Itulah tempat pertama. Wa qad yakunu raf'uhu dhammat bi dhammatin muqaddaratin, dan kadang rofanya dengan dhamma yang muqaddarah. Jadi nanti tidak ada pembahasan secara khusus isim maksur, isim mangkus, tidak ada. Karena ana telah isyaratkan sama antum di buku dasar, isim maksur, isim mangkus adalah pada hakikatnya isim mufrad. Pernah nggak ana bilang? Ya kan di buku dasar. Cuman kenapa disendirikan di buku dasar? Untuk mempermudah. Bahwa di sana ada namanya isim apa? Maksur, ada namanya isim mangkus. Kalau di buku kedua tidak perlu lagi dirinci. Paham kan? Sekali jalan saja. Kalau begitu. Jadi kadang beliau wa qad yakunu, dan kadang tanda rofanya bi dhammatin muqaddaro, dengan dhamma yang disembunyikan. Tidak nampak. Kama finah, sebagaimana dalam contoh safarul fata wal qadi wa gulami. Kenapa tiga? Kenapa tiga contohnya? Al fata wal qadi wa gulami. Karena yang muqaddaro pada isim ada berapa? Tiga. Apa itu? Isim maksur, isim mangkus, isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Yang mana isim maksur penghalangnya apa? Ta'adzur. Isim mangkus
Thiqal. Isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Munasabah. Dipahami ini? Ingat itu. Alhamdulillah. Lihat, safarul fata. Safaru kan fi'il madhi. Wazan fa'ala. Berarti al-fata sebagai apa? Fa'id. Marfu berarti. Ya. Terus wal qadi atau wa gulami atau semuanya ini berarti marfu, tapi tidak nampak. Wanah dan contoh hafidat Laila al-Qur'ana. Mana dia? Laila. Wa qauluhu ta'ala qala Musa. Mana nih? Fakullun min, maka setiap dari al-fata wal qadi wa gulami wa Laila wa Musa ismun mufradun marfu'un. Semua ini adalah isim mufrad, hukumnya apa? Marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Tanda rafanya apa? Dhammah yang disembunyikan. Mana amin duhuriha, yang menghalangi dari nampaknya at-ta'adzur, ta'adzur fil fata wa Laila wa Musa. Ta'adzur pada al-fata, Laila dan Musa. Wasiqal dan siqal fi pada al-qadi, isi mangkus. Wastighalul mahalli biharokatil munasabah fi gulami, dan sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian pada kata apa? Gulami. Jelas kan? Jelas? Siapa yang belum jelas? Selesai. Iya. Al-mawdi'ut tsani, tempat kedua. Tempat kedua yang beralamatkan apa ini? Yang beralamatkan dhammah. Jam'ut taksiri. Tempat kedua yang beralamatkan dhammah adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Karena belum dijelaskan di buku dasar. Alhamdulillah kita telah mengambilnya. Sama juga dengan pengertian di sini. Huwa ma dalla ala aktsar minat naini awitnataini ma'ata ghayyurin fi sigoti mufradihi. Ini sudah ada di sebelumnya kan, di buku dasar. Persis, masya Allah. Di sini diulang makin lengket. Jamak taksir adalah ma dalla, apa yang menunjukkan ala atas aksar lebih banyak minat nain dari dua laki-laki, awitnatain atau dua perempuan, lebih banyak dari dua laki-laki atau dua apa? Perempuan, ma'a bersamaan dengan taghayyur, perubahan. Bersamaan dengan apa? Perubahan. Fi pada sigoh, bentuk. Sigoh artinya apa? Bentuk. Mufradihi, mufradnya. Jadi kalau ada berubah bentuk mufradnya, maka itu namanya jamak apa? Jamak apa? Taksir. Paham ini ciri jamak taksir? Jelas ya? Jelas ya? Sawaun kana limudakarin, sama saja apakah untuk laki-laki, karena kan jamak taksir bisa mudakar bisa apa? Muannas. Sama saja apakah jamak taksir dari laki-laki. Nah contoh jalasar rijalu, mana? Wa qaulu ta'ala fiha kutubun qayyimatun, mana dia? Apa? Baik. Auli muannatin, atau untuk muannas, untuk perempuan yang dijamak-jamak taksirnya. Nah contoh ja'atil hunudu, mana? Mana dia? Wa qaulu ta'ala wa hurun 'ain, mana dia? Hur. Paham? Fakulun min, maka setiap dari ar-rijal wa kutub wal hunud wa hur jam'u taksirin. Semua ini adalah jamak apa? Taksir. Marfu'un. Antum coba lihat penulis i'rab, tidak cuma dijelaskan apa? Tandanya. Antum paham yang diinginkan di sini? Sudah bisa antum paham cara jelaskannya? Paham kan? Iya, jadi ingat, antum ajarkan mengenalkan tanda bacanya itu per kata. Bukan apa? Mengirab setiap kata. Jangan dulu. Yang penting dia tahu dulu tanda bacanya. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafanya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Adalah dhamma yang nampak di mana? Dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas kan?
Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, sama. Kadang rupanya dengan dhamma yang disembunyikan, sama. Kama finah, sebagaimana dalam contoh. Kama sebagaimana, fi dalam nah contoh. Ja'al usaro, mana dia? Diropa, mana dhammanya? Wa tazawwazatil jawari, mana dia? Wa qulu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi, mana dia? Tiga, kan dia bisa isi maksur, mangkus, dan mudhaf ilayail mutakallim. Dipahami ini? Paham ya? Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa isim maksur itu dari isim mufrad atau jamak taksir, ya kan? Yang diakhiri oleh alif. Isim mangkus itu bisa dari isim mufrad dan jamak taksir yang diakhiri oleh ya. Ya berarti kan begitu. Anda bisa pahami? Alhamdulillah. Lihat fakulun min, maka setiap dari al-usara wal jawari wa ibadi jam'u taksirin, adalah jamak taksir marfu'un dirofa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu, tanda rofanya adalah apa? Dhamma yang disembunyikan. Mana amin duhuriha, yang menghalangi dari nampaknya at-ta'addur. Ta'addur di mana? Fil usaro, pada kata apa? Al usaro, karena dia isim apa? Isim apa? Maksur atau mangkus? Maksur atau mangkus? Maksur. Wathiqal dan thiqal fil jawari, pada kata al jawari, isim apa ini? Mangkus. Wa harokatul munasabah fi ibadi, dan harokat penyesuaian pada kata apa? Ibadi. Kenapa? Kan itu adalah kata yang disandarkan pada ya mutakallim. Jelas? Wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhil jumu'i wajadta annasi gotaha lam taslam minat tagyiri atna'a jam'iha. Ini ta'liq, masya Allah, penjelasan dari beliau selain tanda i'rabnya. Wa anta, dan kamu, ida, jika, ta'ammal, tak memperhatikan, tak kamu, jika kamu memperhatikan fi mufradati, pada mufrad hadhil jumu'i, jamak-jamak ini yang tadi di atas semuanya kan, wajadta, kamu dapati, anna, bahwasannya, sigotaha, bentuknya lam taslam, tidak, lam tidak, taslam, selamat, tidak selamat, minat tagiri, dari perubahan, ya kan? Semuanya ada perubahan kan, karena semuanya tidak selamat dari perubahan. Atna'a jam'iha, ketika jamaknya. Antum coba melihat, rajul, rijal, hindun, hunud, semuanya tidak ada yang selamat mufradnya, iya kan? Tidak ada yang selamat. Imma bi ziyadatin fil jam'i, apakah dengan tambahan fil jam'i pada jamaknya, ma'ata goyurin fisyakli, bersamaan dengan itu ada tagoyur, perubahan, fisyakli, dalam harokatnya. Jadi sudah ada tambahan, terus ada perubahan dalam, ada tambahan terus ada perubahan dalam syakalnya. Apa syakal? Harokatnya. Kama binah, sebagaimana dalam contoh rajulun warijal. Coba deh, rajulun warijal, rajul, rijal. Lihat, rijal ada tambahan apa? Ada perubahan harokat? Ada, karena asalnya ro menjadi ri, ju menjadi. Dipahami? Jelas? Berarti kadang jamak taksir itu bisa berupa tambahan dan perubahan harokat. Wa imma binaksin, kadang juga dengan pengurangan fil jamak, di jamaknya,
ma'atagoyurin fisyakal, bersamaan dengan berubah harokatnya. Kama finah, sebagaimana dalam contoh kitab kutub. Perhatikan kata kutub. Ada pengurangan? Ada pengurangan? Apa? Alif. Ada perubahan harokat? Ada. Karena dari ki menjadi ku, ta menjadi tu. Dipahami ini? Yang penting berubah. Wa imma, dan kadang bi ghairi dzalika min anwa'i taghyir, kadang dengan selain itu dari jenis-jenis perubahan. Yang jelas kesimpulannya, yang penting berubah bentuk mufradnya. Apakah dengan tambahan, dengan pengurangan, atau bahkan dengan perubahan apa? Harokat saja. Kapan? Intinya perhatikan pengertiannya. Kapan dia menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau perempuan bersama adanya perubahan dalam bentuk mufradnya, maka langsung dinamakan dengan apa? Langsung dinamakan dengan apa? Jamak taksir. Antum bisa pahami? Bisa pahami? Alhamdulillah, masya Allah. Itulah dia jamak taksir. Ambil ketiga atau sudah dulu? Dua dulu? Ihsan? Apa? Lanjut. Siapa lagi mau? Lanjut? Baik. Al-mawdu' tsalits, tempat ketiga. Tempat ketiga, jam'ul muannats salim. Tempat ketiga apa ini? Jangan sampai antum lupa. Tempat ketiga apa ini? Alamatnya dhamma. Kata yang beralamatkan dhamma. Jam'ul muannats salimu, jama' muannats salim. Apa jama' muannats salim? Ini pengertian berbeda dengan yang anak kasih sebelumnya. Karena kenapa? Yang anak kasih sebelumnya supaya sejajar antara jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ini pengertian paling pendek dan disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah taala. Ini pengertian paling bagus yang dikasih oleh penulis ini. Iya, wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Jamak muannats salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Pendek, jelas. Jamak muannats salim adalah apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Di pengertian sebelumnya ada ini dijamak dengan alif dan ta tambahan. Tapi sebelumnya anak ada katakan apa menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Paham? Lebih dari dua perempuan. Kenapa anak tambah itu? Pemula. Padahal namanya jamak pasti lebih dari dua, kan begitu? Di sini karena namanya jamak itu pasti lebih dari dua, dihilangkan itu. Kan sudah namanya jamak. Namanya jamak pasti lebih dari dua. Jadi langsung dah bilang, langsung belum bilang apa yang dijamak dengan tambahkan alif dan ta. Selesai masalah. Kalau ada tambahan alif dan ta, itulah jamak muannats salim dan pasti menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Jelas ini? Ini ringkas jelas. Nah, contoh ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Mana dia? Mana yang menjadi syahidnya? Hindatu. Fal hindatu jam'u muannatsin salimun. Maka al hindatu jama' muannats salim marfu'un dirofa wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Wa qad zada ala mufradihi, dan telah ditambah atas mufradnya. Wa huwa hindun, yaitu mufradnya adalah siapa? Hindun bil alifi wat ta, dengan alif dan ta. Jadi hindun menjadi hindat. Paham kan? Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, dan kadang rofanya dengan dhamma yang disembunyikan. Tapi ingat, tidak mungkin isim maksur, isim mangkus, karena tidak ada. Di sini dia disembunyikan, hanya bisa disandarkan kepada ya mutakallim, sisa satu. Kadang rofanya dengan dhamma muqaddarah, wa dzalika fi mawdi'in wahid. Demikian itu pada satu tempat saja, bukan dua tiga yang tadi kan tiga. Ini satu tempat saja.
wa huwa idza udifa ila ya'il mutakallimi, yaitu dia kalau disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, contoh asmarat syajarati. Paham kan? Wa fit tanzili, di dalam Al-Qur'an dikatakan haula ibanati. Mana dia? Fakulun min, maka setiap dari syajarati wa banati jam'u muannatsin salimun, jama muannas salim. Wa ala marfu'un, dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya ad-dhammatul muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Tanda rofanya dhamma yang disembunyikan di atas apa yang sebelum ya mutakallim. Mana amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya istighalul mahalli biharokatil munasabah, sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Jelas kan? Fa in kanat ta'u asliyah. Ingat. Jadi yang namanya jamak salim ini kata yang dijamak dengan alif dan ta, keduanya adalah tambahan. Sekarang fa in kanat ta'u asliyah, kalau ta'nya adalah asli, bukan tambahan. Fa in kanat ta'u asliyatan, kalau ta'nya adalah apa? Asli. Li wujudiha fil mufradi, karena memang sudah ada di mana? Di mufradnya. Seperti baitun, jamannya abyatun. Alifnya tambahan, tapi ta'nya apa? Ta'nya apa? Asli. Wa kadzalikal alif, demikian pula alif. Maksudnya kalau alifnya asli, anggaplah ta'nya tambahan, tapi alifnya apa? Asli. Kalau tadi alif tambahan tapi ta asli. Demikian pula kalau alif, maksudnya apa? Alif asli, ta tambahan. Sama. Dihukumi apa ini? Nah, contoh qadi kudotin. Maksud mana alif asli? Qadi kudotin. Mana alif asli? Itu ya, itu alif itu ya. Kan ini zamannya aslinya kudoyatin. Qadi jamak taksirnya kudoyatin. Cuma pertanyaannya kenapa jadi alif? Perhatikan itu tulis aslinya. Aslinya kudoyah. Tapi kenapa jadi alif? Ya berharokat. Sebelumnya fathah. Dia diganti menjadi alif. Jadilah kudo. Sudah tahu kenapa alif asli? Asli dari ya. Dipahami nih? Jangan sampai nanti antum heran. Di mufrad qadi tidak ada alif. Dipahami nih? Itu asli dari siapa? Ya. Lam yakun jam'a muannatsin saliman. Itu bukan jam' muannats salim. Kalau tak asli atau alif asli tak palsu, maka itu bukan jamak muannats salim. Bal huwa jam'u taksir. Bahkan itu adalah jamak taksir. Jadi bayat, abyat, kudoh itu jamak taksir. Kenapa? Karena walaupun alif asli tak tambahan. Paham ini? Atau tak asli alif tambahan, tidak bisa. Harus apa? Mazidatain. Keduanya adalah tambahan. Ingat itu. Keduanya adalah tambahan. Alif dan ta-nya mazidatain. Kalau hanya salah satu, maka masuk di hukum jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Alhamdulillah, ini tempat ketiga. Insyaallah tempat keempat kita lanjutkan besok. Kan dia panjang karena menjelaskan 5 tempat tadi itu, sesuatu tadi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.